السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Selasa tanggal 12 Jumadil Awal 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 5 tanggal 5 bulan 12 2022. Alhamdulillah kita sehat walafiat, dapat berkumpul bersama kembali pada rumah Allah yang mulia ini dalam rangka kajian yang dilaksanakan setiap ba'da maghrib sampai isya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Jamaah sekalian rahimakumullah, iman adalah fondasi kehidupan manusia. Fondasi kehidupan manusia. Iman yang benar akan menjadikan benarnya, baiknya segala ibadah yang kita lakukan. Sebaliknya, iman yang buruk, iman yang kada baik akan berdampak kepada rusaknya semua ibadah yang kita kerjakan. Maka berbicara tentang iman adalah pembicaraan yang tidak pernah selesai. Nabi Muhammad SAW dalam masa dakwah yang jumlahnya 23 tahun, Nabi bicara tentang iman 13 tahun. 13 tahun hanya menawarkan iman, menawarkan akidah yang benar. Mulai dari pintu ke pintu sampai dakwah secara terbuka. Adapun ibadah itu turun berangsur-angsur pada waktu dakwah di Madinah 10 tahun. Jadi iman adalah fondasi segala-galanya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kita mewaspadai dalam hidup ini tentang hal-hal yang merusak keimanan kita. Kalau ibadah kita rusak dengan tidak mengerti kaifiat tentang ibadah itu, maka kita akan pelajari. Tapi kalau iman yang rusak, semua akan rusak. Islam dan segala perintah dalam agama Islam akan rusak. Paling sering yang kita bicarakan itu tentang iman. Setiap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan sahabatnya, maka Nabi tidak banyak yang beliau tanyakan kecuali tentang iman. Bagaimana iman kalian hari ini?
Apabila sahabat itu menjawab, iman kami sempurna, maka jawaban inilah yang memuaskan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, tema kita dalam taklim malam ini adalah hal-hal yang bisa merusak kepada keimanan. Ada beberapa hal yang akan mengakibatkan iman kita rusak. Apabila iman kita rusak, maka rusak segala-galanya. Maka ini perlu kita waspadai hal-hal yang merusak iman itu. Dalam beberapa ayat Al-Quranul Karim, beberapa hadis-hadis yang sahih yang sampai kepada kita menjelaskan tentang hal-hal yang berdampak rusaknya iman seseorang. Di antaranya Allah sampaikan dalam surah An-Nisa 48 dan surah An-Nisa 116. Dalam surah An-Nisa 48, surah An-Nisa 116, Allah Ta'ala berfirman, Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara isman 'azima. 48 surah An-Nisa. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan ampuni dosa selain daripada itu. Siapa yang menyekutukan Allah, maka sesungguhnya dia melakukan dosa yang amat besar. Dalam surah yang sama, Allah ulang lagi kalimat itu. 116 surah An-Nisa, kalau tadi ayat 48. Allah berfirman, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak akan sudi mengampuni dosa syirik, dan siapa yang menyekutukan Allah, maka sesungguhnya telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Syirik dianggap Allah kesesatan yang jauh, tidak sesat biasa, tapi jauh sekali kesesatannya. Uniknya orang yang berada dalam perangkap kemusyrikan, kadang-kadang dia mengaku tidak sesat. Padahal Allah Subhanahu wa taala katakan syirik itu kesesatan yang sangat jauh. Bapak Ibu rahimakumullah, Allah berfirman dalam surah Al-An'am 88, walau asyraku lahabita anhum makanu ya'malun. Seandainya menyekutukan Allah, Allah menghapus seluruh amal yang kamu lakukan. Hancur ibadah kita sejak akil balik kita beribadah. Kemudian di usia tua kita terperangkap kepada syirik, maka ibadah yang pernah kita lakukan sekian puluh tahun itu akan hancur dan tidak bernilai sama sekali. Ini yang ingin saya sampaikan pada kajian kita. Perusak iman yang paling fatal adalah paham syirik. Dan orang yang syirik itu pasti imannya rusak, sekalipun dia tidak pernah mengaku imannya rusak. Kami beriman dengan benar, tapi jika ada kemusyrikan dalam hidupnya, maka imannya rusak. Jemaah sekalian rahimakumullah, pada ayat 3 surah At-Taubah, wa azanum minallahi wa rasulihi ila nasi yaumil hajjil akbar. Allah memaklumatkan kepada manusia, Rasul memaklumatkan kepada manusia. Kapan maklumat itu Allah sampaikan? Fil yaumi hajjil akbar,
pada hari di mana Nabi melaksanakan haji akbar. Nabi itu berhaji 1 kali seumur hidup. Haji Nabi itu namanya Hajjatul Wada, haji perpisahan. Kenapa haji Nabi itu namanya Hajjatul Wada? Nabi berhaji pada bulan Zulhijjah, Al-Muharram, Safar, Rabiul Awal, Nabi wafat. Nabi wafat pada bulan Rabiul Awal. Kalau Zulhijjah itu wukuf di Arafah jatuh pada hari 9 Zulhijjah, 9 Muharram sebulan, 9 Safar 2 bulan, 9 Rabiul Awal 3 bulan. Nabi wafat pada tanggal 12, 10, 11, 12. Artinya 3 bulan 3 hari setelah itu Nabi wafat. 3 bulan 3 hari setelah itu Nabi wafat. Apa yang Allah katakan pada ayat itu? Maklumat dari Allah dan dari Rasul. Pada hari di mana Nabi berhaji. Nabi berhaji 1 kali itu. Fil yaumil hajjil akbar, pada hari haji akbar. Kenapa hari itu dinamai haji akbar? Nabi diikuti oleh lebih daripada 20.000 sahabat. Nabi berwukuf di padang Arafah jatuh pada hari Jumat. Sehingga sampai hari ini apabila hari Jumat itu wukuf, orang kita menyebutkannya haji akbar. Karena Allah dalam Al-Quran menyebutkan Nabi berhaji itu haji akbar, yang wukufnya pada hari Jumat. Salahkah? Kada salah. Yang salah tuh lanjutan setelah itu. Apabila haji akbar, maka sama dengan 70 haji. Itu yang kada ada dasarnya. Kalau berhaji wukufnya hari Jumat, hajjul akbar, Allah yang katakan dalam ayat 3 surah Al-Maidah. Tapi haji akbar sama dengan 7 kali atau sama dengan 70 kali haji, maka itu kada ada dasarnya yang menjelaskan itu. Apa maklumat Allah Ta'ala pada hari itu? Maklumat Allah pada hari itu, annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Allah memutuskan hubungan dengan orang yang syirik, dan Rasul pun memutuskan hubungan. Ini yang perlu disampaikan, bahwa syirik ini merusak iman. Tidak ada satu dosa pun yang Allah sampaikan lewat Al-Quran ancamannya sampai putusnya hubungan dengan Allah Ta'ala. Bapak-bapak kada nyaman-nyaman putus hubungan. 2 hari aja kada ditagur mamanya di rumah, sakit mana hati kita. Apalagi putus hubungan dan Allah yang katakan, aku berlepas diri daripada orang syirik. Maka para ulama mendudukkan syirik itu adalah perusak iman yang paling utama. Perusak iman yang paling utama. Maka seorang yang beriman hari ini, kita harus jaga agar kita tidak terperangkap kepada paham-paham menyekutukan Allah. Saking banyaknya syirik itu dalam kehidupan umat, bapak-bapak, tiap daerah, tiap kampung, bahkan tiap negara, syiriknya berbeda-beda. Tapi sama tujuannya kepada mensekutukan Allah Ta'ala. Ada yang syirik turun-temurun mulai di zaman jahiliyah, di mana Nabi mengatakan, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali sakit hati yang berkepanjangan. Jika kamu mati, maka kamu akan mati su'ul khatimah. Nabi berkata itu kepada siapa? Kepada seorang laki-laki yang membabatkan gelang di tangannya. Itu kan ada sampai hari ini. Tapi di tempat kita bukan laki-laki, wanita. Bahkan wanita yang hamil tua, beberapa minggu lagi melahirkan, habis tangan dibabat dengan benang hitam, kaki dibabat dengan benang hitam, jempol dibabat dengan benang hitam. Kenapa benang itu kamu babatkan, kamu lilitkan di tanganmu, kata Nabi. Sahabat ini berkata, ini menolak penyakit, wahai Rasul. Kamu tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali sakit hati yang berkepanjangan. Kamu apabila mati pada saat itu belum bertaubat, kamu mati dalam keadaan su'ul
khatimah, mati yang terburuk. 14 abad yang lalu terjadi itu, ditegur oleh Nabi Muhammad SAW. Hari ini masih ada di Banjarmasin. Wallahu alam di Palehari ada atau kada tahu. Jadi jempol, kaki, alasannya sama. Apa alasannya? Menolak penyakit kalau masa lalu. Kalau hari ini apabila ibu-ibu hamil yang membabatkan benang di jempol di kaki itu supaya apa? Supaya melahirkannya kadang ngalih-ngalih. Jangan diganggu oleh jin melahirkannya. Pak, bebanyak jinnya Pak kalau bebabat-babat. Bukan jangan diganggu oleh jin. Dan Nabi menyatakan ini adalah perusak iman. Bahagian daripada perusak iman. Jamaah sekalian, bismillah. Maka perilaku syirik itu turun-temurun adanya. Dan ini harus kita jaga di dalam kehidupan kita. Yang uniknya kadang-kadang budaya-budaya yang menyangkut dengan kemusyrikan dihidupkan kembali, diangkat kembali ke permukaan. Karena itu termasuk budaya nenek moyang kita. Apakah kita wajib meneruskan budaya nenek moyang kita sementara keyakinan itu berbenturan dengan akidah? Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang menyekutukan Allah, maka sesungguhnya dia sesat dan sesesat-sesatnya. Bapak Ibu, kajian terdahulu ulun pernah angkat di masjid kita. Sumber syirik itu 3. Sumber syirik itu 3. Pertama, kesombongan. Syaitan, iblis itu induknya syirik. Fir'aun, Qarun, Haman itu orang-orang syirik. Tapi takabur. Karena kesombongan mereka syirik. Mereka syirik. Syirik kepada Allah Ta'ala yang datang lewat kesombongan. Kadang-kadang itu datang dari orang-orang terhormat di mata manusia, tapi hina di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, syirik itu datang dari kejahilan, dari kebodohan. Kenapa dia syirik? Karena dia jahil, karena dia tidak mengerti apa-apa. Sehingga syiriknya itu ikut-ikutan. Tetangga melakukan seperti ini, umpatan jua melakukan seperti ini. Syirik itu kan sumbernya, subnya, cabang-cabangnya ada hurafat, ada tahayul. Syirik. Hati-hati dengan hurafat, hati-hati dengan tahayul. Akan naik kepada tingkat kemusyrikan. Naik pada tingkat kemusyrikan. Mempercayai sesuatu kekuatan selain daripada Allah yang menentukan sesuatu. Itu bahagian daripada kemusyrikan. Percaya pada bulan-bulan tertentu, itu sial, itu khurafat, bahagian daripada kemusyrikan. Menganggap satu bencana ada karena sesuatu hal, satu khurafat, bagian daripada kemusyrikan. Orang-orang Bahari Pak di Banjar, orang Banjar khususnya, sakit hati benar apabila mata di bawah nembok rojot, jot. Kenapa apabila mata di bawah nembok rojot akan ada musibah? Apabila gigi bermimpi gigi patah, apa Pak? Akan ada yang meninggal. Padahal yang bermimpi itu sudah lawas, kada saling gigian lagi. Tahayul, banyak juga tahayul. Lu kada melihat pang di Palehari, di Banjar masih banyak. Hari ini tahayul baru yang dapat lewat media sosial, menebarkan botol diisi air berwarna merah di muka pintu supaya apa Pak? Ayam, kucing, supaya ayam kucing kada mau BAB. Akhirnya botolnya nang diberainya ayam. Tahayul itu, tahayul. Oh tapi memang kada ada mendekat. Wallahu alam, setan suka membumbu-bumbui hal-hal yang seperti itu. Hati-hati dengan keimanan kita. Karena rusaknya iman
akan berdampak rusaknya seluruh amal ibadah kita. Rusaknya amal ibadah kita. Jadi iman syirik adalah perusak iman yang pertama. Perusak iman yang pertama. Kadang-kadang orang yang syirik, yang sedang rusak iman itu juga tidak sadar. Tidak sadar bahwa imannya sedang rusak. Nabi menyuruh kita untuk membaca pagi dan sore. Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar dibaca 3 kali pagi, dibaca 3 kali sore. Sebuah pernyataan kejujuran kita di hadapan Allah. Apa pernyataannya? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyan wa rasulah wa bi Muhammadin rasulah. Raditu billahi rabba, ya Allah, hamba ridho bertuhan kepadamu. Kita akui di hadapan Allah Ta'ala. Wabil islami dina, hamba ridho beragama Islam. Wabi Muhammadin nabiyan wa rasulah, dan hamba ridho Nabi Muhammad adalah seorang utusan, Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila diucapkan pagi, diucapkan sore, biasanya kalimat ini masuk dalam zikir pagi dan zikir petang. Maka hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang berani menghalangi. Allah akan ridho kepada orang itu. Allah akan suka kepada orang itu. Kalau Allah suka, apapun dikasih. Orang memberi barang berharga kepada orang lain karena dia suka. Jadi kalau Allah suka, termasuk surganya Allah akan Allah berikan. Nah, namun pernyataan ini harus ditindaklanjuti dengan praktek keimanan yang benar. Raditu billahi rabba, ya Allah, hamba ikhlas bertuhan kepadamu. Dalam perjalanan hidupnya syirik berkepanjangan. Ikhlaslah bertuhan kepada Allah? Tidak. Orang yang ikhlas bertuhan kepada Allah tidak pernah menyandingkan satu makhluk pun, sekalipun dia melihat satu ada keajaiban besar dari makhluk itu, tapi tidak pernah dia sandingkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau menyandingkan makhluk dengan Allah, maka akan terjadi apa? Akan terjadi kemusyrikan dalam kehidupan kita. Dan itu kita jaga, Bapak-bapak. Itu kita pantau. Nabi memantau setiap hari apa yang dilakukan oleh sahabat tentang keimanan itu. Karena Nabi takut iman-iman sahabat itu rusak. Sampai di waktu pertama Islam datang, Nabi sempat melarang sahabatnya untuk berziarah ke kubur. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Dulu aku melarang kalian, kuntu nahaitukum an ziaratil kuburi ala fazuruha. Dahulu kalian aku larang ziarah ke kubur, sekarang ziarahlah. Sempat sahabat dilarang ziarah kubur. Kenapa? Nabi takut ziarahnya itu seperti orang-orang jahiliyah yang ziarahnya penuh dengan kemusyrikan. Kenapa? Dia datang ke kuburan, berbincang, berdialog dengan orang yang ada dalam kubur, meminta pertolongan dengan orang yang ada dalam kubur, sekalipun setengah jam di atas kuburan, sebatik ada menjawab yang di dalam kubur itu. Karena memang bukan kawan diskusi kita, bukan tempat kita meminta. Tapi orang jahiliyah menyelesaikan masalahnya di kuburan. Dipanggilnya penghuni-penghuni kubur itu untuk diselesaikan. Nabi takut ini terjadi kepada para sahabat. Nabi katakan, kalian tidak boleh ziarah kubur. Cukup lama Nabi melarangnya. Kemudian Nabi katakan, fazuruha, sekarang ziarahlah oleh kalian. Pada saat Nabi yakin keimanan yang dimiliki oleh para sahabatnya sudah mantap. Bayangkan Bapak-bapak, kalau sampai hari ini larangan itu tidak dicabut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti kita akan bisa ziarah ke kubur orang tua kita. Tapi dicabut oleh Allah, oleh Nabi Muhammad SAW. Dipersilahkan sahabatnya untuk berziarah ke kubur, bahkan disunahkan berziarah. Untuk apa ziarah itu? Turiqul qalbah, melembutkan hati yang keras. Wa tutmi'ul aina, menderaikan air mata. Wa tuzakkirul akhirah, mengingatkan kepada kematian. Jadi yang paling banyak dilakukan di daerah areal pekuburan itu apa? Muhasabah.
introspeksi. Ingat suatu saat kita akan dikubur seperti itu juga. Hari ini juga penampilan kuburan mengalihkan kita daripada muhasabah kepada apa? Kepada selfie-selfie. Datang ke kuburan, foto sana, foto sini. Padahal kuburan jadikan sarana untuk mengingatkan kita kepada kematian. Di mana kita ingat mati? Kalau ke pojok sana foto, pojok sini foto. Bahkan yang agak lucu juga kita melihat, minta foto akan, padahal pada saat dia sedang memeluk nisan. Asa ingat cerita Bahari, orang yang ditinggal seorang kekasih kemudian mati, berhari-hari dia memeluk nisannya. Jemaah sekalian rahimakumullah, satu yang perlu ulun garis bawahi, ziarah ke kubur adalah sunnah, tapi jika berlebihan caranya, maka itu seperti ziarahnya jahiliyah. Yang kedua yang akan berdampak merusak kepada keimanan, ittakhadhu min dunillahi awliya, mencari pelindung selain daripada Allah Ta'ala, mencari pelindung selain daripada Allah. Adakah seperti itu terjadi? Banyak bapak-bapak, banyak orang yang mencari perlindung itu selain daripada Allah Ta'ala. Ulun ingin bacakan, lamun pian berumur 60 tahun, 50 tahun, mungkin pian pernah mendengar kalimat ini. Li khamsatun utfi biha kharral wabail khatimah al mustafa wal murtada wa benahuma wal fatimah. Kalimat ini didendangkan, didengungkan di mikrofon masjid pada saat kemarau panjang, dengan mengumandangkan kalimat ini dari gang ke gang, diharap kemarau akan berhenti. Apa maksud kalimat itu? Li khamsatun, saya punya 5 pelindung yang melindungi kami daripada mara bahaya dan kemarau pengaruh panjang. Siapa pelindung itu? Al-Mustafa, pertama Nabi Muhammad. Wal Murtada, kedua Ali bin Abi Thalib. Wa benahuma, ketiga dan keempat anak Ali bin Abi Thalib, Hasan dan Husain. Wal Fatimah, dan Fatimah. Kalau kita berlindung kepada 5 hamba Allah, Nabi Muhammad, Ali bin Abi Thalib, Hasan dan Husain dan Fatimah, di mana kita menaruh keyakinan kita? Kepada siapa kita harus mempraktekkan qul huwallahu ahad, Allahus samad? Katakan Allah itu Tuhan yang esa, Allah tempat kita berlindung, Allah tempat kita bergantung. Tapi karena kita tidak tahu kandungan yang ada dalam bacaan yang kita baca, enjoy aja kita membacanya, nang mendengar senang juga dengan bacaan itu. Padahal di sini terkandung kemusyrikan yang berat. Terlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan kepada siapa? Kepada makhluk. Kepada Nabi Muhammad, kepada Ali bin Abi Thalib, kepada Hasan dan Husain, kepada Fatimah, di mana 5 tokoh ini mengajak kita untuk berlindung kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, penting hal seperti ini. Akidah ini kita tanamkan kepada diri dan keluarga kita, agar apa? Tidak mudah, tidak rapuh, terseret kepada cara-cara dan budaya-budaya menyekutukan Allah yang akan merusak nilai-nilai keimanan. Orang yang berlindung kepada selain Allah, maka itulah satu kemusyrikan yang akan merusak kepada keimanan manusia. Jamaah sekalian rahimakumullah, banyak benar nangka ini nih. Kalau kita lagi halus, mungkin 50 tahun yang lewat, di kampung kita belum ada listrik, penerangan jalan. Datang ke wadah guru mengaji bermalam-malam, pakai apa? Pakai colok dari bambu, dimasukkan minyak gas, kemudian sumbu. Itu yang menerangi kita di jalan. Jarak rumah guru kita lawan rumah kita jauh. Perjalanan itu kita melewati sesuatu yang kita anggap angker. Maka hati kecil kita ataupun ucapan kita, apa kata kita? Datuk,
tolong lindungi kami Datuk, jangan diganggu kami Datuk. Datuk mana yang kita panggil itu? Ini cara-cara jahiliyah masih berkembang dalam kehidupan. Syukur-syukur wah ini kadang lagi itu. Kadang lagi. Banyak sekali paham-paham jahiliyah itu berkembang yang nilainya merusak kepada keimanan kita. Merusak kepada keimanan kita. Ujar orang tua bahari, apabila membawa makanan nang pina nyaman-nyaman lah di hutan, apabila hendak makan bertawaran dahulu. Nang ditawari itu orangnya kadeda. Nah, bapak-bapak hadir rahimakumullah. Paham ini masih terimbas kepada paham-paham jahiliyah sebelum Islam itu datang ke negeri kita. Ada satu kalimat bait syair yang kita perlu waspada. Apa kalimat itu? Ya akramal khalqi maliman aluzu bihi siwaka inda hululil hadisil amami. Wahai Nabi Muhammad, semulia-mulia makhluk, tidak ada tempat berlindungku kecuali pian, wahai Nabi Muhammad, minal hululil hadisil amami, daripada segala bencana mara bahaya yang menimpa kepadaku. Ulun ingin bertanya kepada bapak-bapak ibu, tepatkah kalimat itu? Tidak tepat. Kita yang memiliki akidah, tidak tepat kalimat itu. Oh, tapi kami berlindung kepada Nabi Muhammad. Tidak, Nabi pun mengajarkan lawan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi meminta kepada Allah. Nabi minta apa yang Nabi minta? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati ini untuk agamamu. Itu pinta siapa? Pinta Nabi Muhammad SAW. Nabi meminta kepada Allah agar mati dalam keadaan yang terbaik. Nabi meminta kepada Allah agar disiapkan surga sebagai tempat kembali. Sekalipun Allah pasti memasukkan Nabi ke surga. Artinya mengajarkan kepada kita untuk meminta perlindungan dalam kehidupan dunia ini. Kepada siapa? Kepada Allah yang mengatur kehidupan. Jika kita terlalu banyak ataupun pernah meminta perlindungan kepada selain Allah, dampak yang sangat berat akan rusak adalah akidah kita. Akidah kita akan rusak, iman kita akan hancur. Karena dalam keimanan kita diajarkan, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan Allah itu esa. Allah tempat berlindung, Allah tempat bergantung. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada yang setara yang menyamai dengan Allah Ta'ala. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan sebuah hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimkan seorang sahabat untuk menjadi imam di Masjid Quba. Kalau pian pernah umrah, Masjid Quba itu sekitar 6-7 kilo dari kota Madinah. Masjid yang pertama dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Masjid Quba jalan sholat berjamaah. Nabi kirimkan satu orang sahabat untuk menjadi imam, ditunjuk menjadi imam di Masjid Quba. Uniknya sahabat ini, setiap dia memimpin sholat berjamaah, dia membaca ayat. Setelah dia membaca ayat, ditambah lagi ayat yang kedua dengan surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Rakaat yang berikutnya dia baca ayat lagi. Ayatnya apa? Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sehingga jamaah heboh. Ada kelainan imam yang baru ini. Setiap dia baca ayat, baca lagi Al-Ikhlas, ditutup dengan surah Al-Ikhlas. Mereka jamaah dari Kuba datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melaporkan, ya Rasulullah, imam yang ada itu unik. Apa kata Nabi uniknya? Dia baca ayat, kemudian dibaca lagi surah Al-Ikhlas.
Artinya tidak cukup dengan satu ayat, karena ayat penutup adalah al-ikhlas. Tiap rakaat salat. Kenapa wahai Rasul? Balik kalian, tanyakan kepadanya, kenapa dia melakukan itu. Balik lagi ke Kubah, tanya lagi, Imam, kenapa pian ini setiap rakaat ada qul huwallah? Setiap rakaat ada qul huwallah. Maka imam yang ditunjuk oleh Nabi itu mengatakan, aku cinta dengan ayat itu, aku senang dengan ayat itu, dan bertambah cintaku kepada Allah dengan ayat itu. Kenapa? Karena dalam surah dan ayat itu terkandung kebesaran Allah. Ayat pertama, Allah Maha Esa. Ayat kedua, Allah tempat bergantung. Ayat ketiga, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Allah keempat, ayat keempat, tidak ada sesamanya bagi Allah Ta'ala. Maka aku baca terus. Dia balik lagi kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul, alasannya begini. Alasan begini. Balik lagi kalian ke Kubah, sampaikan kepadanya, Allah telah menyayanginya, Allah telah mencintainya. Jemaah sekalian rahimakumullah, kandungan al-ikhlas ini luar biasa. Luar biasa. Jika kita mengamalkan dengan al-ikhlas ini, maka tidak ada yang dalam keyakinan kita terkandung kebimbangan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada terkandung keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kadang-kadang keyakinan kita tuh masuk, keluar masuk. Satu hari mantap keyakinannya, besok ada mantap lagi. Besok ada mantap lagi. Apalagi yang diajarkan adalah keyakinan akidah, sifat-sifat Allah yang kadang-kadang berbenturan dengan kebiasaan yang ada dalam kehidupan masyarakat kita. Berbenturan. Bapak hadirin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, yang menghancurkan iman. Yang menghancurkan iman, meyakini ada petunjuk yang lebih sempurna daripada Al-Quran dan Sunnah. Ada petunjuk yang lebih sempurna daripada Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada tuntunan kehidupan melebihi Al-Quran dan Sunnah. Maka Aisyah radhiyallahu anha pada saat ditanya tentang akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aisyah mengatakan khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Allah mengajarkan Al-Quran dan Allah mengajarkan Al-Hikmah. Al-Hikmah itu adalah sunnah dan Al-Quran itu adalah kitabullah. Dua tuntunan hukum, dua bimbingan kehidupan bagi kita yang tidak bisa dipisahkan dan tidak ada tandingannya. Aku tinggalkan kepada kalian dua macam yang tidak pernah sesat selama-lamanya jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, Al-Quran dan As-Sunnah. Bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kalau kita membaca biografi dan riwayat kehidupan pendiri persyarikatan ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan, kenapa beliau menamai organisasi ini dengan namanya Muhammadiyah? Karena beliau berkeinginan semua anggota persyarikatan kembali kepada bimbingan dan tuntunan Nabi Muhammad, mencintai Nabi lahir batin, bukan tidak cinta. Oh buhan pian tuh kada sayang lawan Nabi karena kada pernah begini-begini. Tidak. Ki Ahmad Dahlan tanamkan kepada warga persyarikatan untuk mengikuti dan mencintai Nabi lahir dan batin, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan sesat, kata Nabi, jika kalian pegang kedua-duanya, Al-Quran dan Sunnah. Iman seseorang akan rusak manakala ada keyakinan di dalam hatinya, ada bimbingan yang lain yang bisa menandingi Al-Quran dan Sunnah, bahkan melebihi Al-Quran dan Sunnah. Itu yang sangat cocok. Sedihnya kita bapak-bapak, ada seorang tokoh di negeri ini yang berkata Al-Quran dan Sunnah itu tidak relevan lagi wayah ini. Kada cocok lagi di negeri kita yang dihuni oleh sekian banyak perbedaan-perbedaan. Kalau ulun menyarankan nang mengucapkan itu, paling kada taubat banyak-banyak.
minta ampun bujur-bujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kajian beberapa bulan yang lewat ulun katakan waspada dengan tiga murtad. Kalau murtad pindah seseorang dari Islam kepada agama lain, itu jarang terjadi, kecuali dia betul-betul terbalik benar imannya. Islam turun temurun, kemudian pindah kepada agama tertentu, murtad namanya. Ini kadang banyak terjadi. Tapi yang banyak terjadi seseorang murtad tetapi dia tidak merasakan kemurtadan dalam hidupnya. Dia masih berbangga-bangga sebagai seorang muslim turun temurun. Yang kita waspadai apa? Murtad i'tiqadiyah, murtad fi'liyah, dan murtad qauliyah. Murtad i'tiqadiyah, murtad akidah. Kayak apa murtad akidah itu? Orang yang mengatakan agama itu sama baiknya. Simpel sebenarnya, tapi berbahaya. Berbahaya, Pak. Agama baik seberataan. Apakah kita dididik untuk mencaci agama orang lain? Tidak. Tapi kita tidak mengatakan sama dengan Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima di sisi Allah agama Islam. Bahkan Allah katakan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min." Siapa yang mencari keyakinan selain daripada Islam, pasti ditolak oleh Allah Ta'ala. Dengan dua ayat ini, apakah kita katakan agama itu sama? Kalau agama itu sama, maka manusia boleh 5 kali sehari pindah agama. Tapi kan kada boleh. Ucapan ini oleh kata ulama dikatakan riddatun i'tiqadiyatun, murtad dalam akidah, berbahaya, Pak. Yang kedua murtad fi'liyah. Murtad fi'liyah itu apa? Pekerjaan dan amal-amal jahiliyah masih berkembang di tengah kehidupan umat Islam. Umat Islam harus sadar yang sedang digandrungi ini adalah bukan bersumber daripada syariat Islam. Ini peninggalan jahiliyah, harus sadar itu. Jika dia katakan ini sebagai bentuk dari amal ibadah Islam, maka tergolong dia murtad fi'liyah. Perbuatannya bukan Islam, tapi dia masih mengaku-ngaku sebagai seorang muslim. Solusinya minta ampun dan taubat. Tapi bagaimana minta ampun dan taubat? Sudah lebih daripada 500 tahun negeri ini di Indonesia masih berlaku hal-hal jahiliyah seperti itu. Ada 3 golongan yang sangat Allah benci. Mulhidun fil haram, berbuat kerusakan di tanah haram, pelanggaran di tanah haram. Yang kedua, wa mubtaghin fil Islam sunnatal jahiliyah, orang Islam yang masih pakai sunnah-sunnah jahiliyah, cara-cara jahiliyah. Bapak-bapak, ulun ingin sampaikan kepada kita demi keselamatan dan pencerahan. Tidak sedikit pun dalam kajian kita menuding golongan sana, golongan sini. Tapi percayakah kita dalam pengantaran dan proses jenazah hari ini, dari rumah sampai ke kubur, banyak sekali bercampur dengan cara-cara jahiliyah. Banyak sekali bercampur dengan cara-cara jahiliyah. Yang itu berlaku sebelum Islam datang. Sebelum Islam datang. Boleh bapak-bapak korek bagaimana sejarah payung mayat dipayungi dan seterusnya. Bagaimana sejarah jenazah di pundak, kemudian keluarganya keluar masuk bersuruk di bawah jenazah 4-5 kali. Coba, itu belum mampu kita memberantas itu. Generasi kapan? Wallahu alam, kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin sepeninggal kita, anak cucu kita memegang Islam ini dari sumber yang hak. Dari sumber yang hak. Belum lagi ritual-ritual hari kesekian. Oh, tapi kan itu ada zikirnya, ada salawatannya. Itulah kejelian orang-orang yang tidak suka terhadap Islam, mengkaburkan amal Islam. Maka amalan Islam dimasukkan dan dicampur adukan dengan sesuatu yang tidak bersumber daripada Islam. Sampai hari ini generasi-generasi penerus kita berpikir itu adalah bahagian daripada ajaran Islam. Na'udzubillah min dzalik. Kiamat dahlan berpikir keras agar umat ini kembali kepada apa? Kembali kepada menjadi pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahir dan batin. Lahir dan batin. Bapak hadirin rahimakumullah.
Manakala orang berpikir dan berkata, sesungguhnya ada tuntunan-tuntunan lain yang lebih tepat daripada syariat Allah dalam dunia ini, maka imannya berbahaya. Kita menyadari bapak-bapak, di negeri ini diatur bukan syariat Islam, terus kita harus berontak, terus kita harus turun ke jalan kemana-mana? Tidak. Kita berdoa kepada Allah dan kita meyakini syariat Islam itu yang terbaik. Syariat Islam itu yang terindah dalam kehidupan. Ayat 50 surah Al-Maidah, apa hukmul jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukma liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang kamu ambil untuk mengatur kehidupanmu? Hukum siapa yang lebih baik daripada hukum Allah? Orang yang bisa katakan hukum Allah yang terbaik adalah orang yang yakin terhadap Islam, yakin terhadap Allah Ta'ala. 50 Al-Maidah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kemudian yang berikutnya, yang merusak iman seseorang adalah tidak mengkafirkan orang yang kafir. Tidak mengkafirkan orang yang kafir. Jelas seorang itu kafir dan tidak dikafirkan. Bapak-bapak, kalau tidak mengkafirkan orang yang kafir, itu mungkin ada. Tahu aja kita, itu bukan beragama Islam, berarti lain pada Islam. Tapi yang ulun maksud, amalan-amalan mereka yang menjadi amalan-amalan kita. Menjadi amalan kita. Apa biasanya, Pak? Ucapan-ucapan di pergantian tahun dan di akhir tahun. Selamat Natal dan Tahun Baru. Fasihnya mengucapkannya. Padahal ini tidak pantas diucapkan oleh seorang muslim. Jika kita tidak mengucapkan, saudara kita, orang-orang yang bukan beragama Islam pun mengerti. Ini wilayah akidah. Ini wilayah iman. Ini wilayah iman. Oh, kami datang ke sana mengucapkan itu, hendak makanannya benar. Kayak kada bisa makanan sama sekali. Harus menjual ucapan itu. Majelis ulama kita sudah mengatakan tidak layak umat Islam mengatakan itu, mengucapkan itu. Terus kalau ketemu, apa yang kita ucapkan? Harus sabu penderan gitu. Sehat kafian? Alhamdulillah. Ulun sehat? Alhamdulillah kita sehatan. Sudah. Artinya sekedar mengisi ucapan. Tapi bukan menyangkut tentang keyakinan. Kadang-kadang ini bukan tahunan, tapi harian terjadi. Ada seorang naik podium, kemudian mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir umat Islam sebertaan. Salamnya dijawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sebagai seorang muslim. Ini identitas kita. Tapi kada cukup sedih. Salam sejahtera untuk kita semua. Om, apa sambungannya kata lagi lah. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam. Kembali hafal ulun kalian melihat itu. Hati-hati Pak, ini identitas kita. Salam ini identitas kita sebagai seorang muslim. Tidak melakukan, meyakini amal yang dilakukan oleh orang bukan Islam itu adalah bukan amalan Islam, maka itu akan merusak keimanan. Yang berikutnya, yang kelima, membenci kepada sunnah Nabi Muhammad SAW, itu bahagian daripada perusak iman kita. Banyak lagi Pak, insya Allah belum teruskan esok subuh kajian. Tapi kan ada di pagi hari Pak, esok subuh di Masjid Al-Barkah kayak Tangi 2 esok. Mudah-mudahan bermanfaat Pak ya. Kita pertemuan ini Allah senantiasa memberikan kita sehatul afiat. Mudah-mudahan Allah memberikan ridhonya, Allah memberikan rahmatnya, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian Allah menerima segala amal ibadah kita. Kita tutup dengan ucapan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.